nasib atau takdir Ngayuk Jazz. Itu kalau berjodoh dengan lokasi itu seperti pulung. Datangnya dari mana kita nggak tahu. Salah satunya mungkin karena kita punya teman di salah satu desa itu bisa jadi pintu masuk, ada kenalan dan sebagainya. Di Sanden sebetulnya ini di Kalimundu ya. Sanden itu kecamatan, kita menempati area Padukuan Kalimundu, gadingnya lah. Gadingharjo, kecamatan Sanden. Ngayuk Jazz ini, jadi setelah tidak tahu sebabnya kenapa di situ, itu yang jelas kan berinteraksi dengan lokasinya dan berinteraksi dengan warganya. Dua itu nggak tahu mana yang duluan, tapi lokasi jelas syaratnya harus terpenuhi karena kita membutuhkan ruang ya, ruang publik. Isunya ini nanti bisa melebar kemana-mana kalau ruang publik ini, terutama kalau sudah bisa untuk mengumpulkan banyak orang, ini potensinya di pedesaan kan masih bagus ya. Kalau di perkotaan untuk bernapas saja sudah sulit. Jadi secara ruang kita tercukupi, ada sekian titik untuk panggung, ada yang kegiatan-kegiatan itu non panggung, bukan pertunjukan, tapi ada riungan komunitas, ada area yang untuk berkumpul komunitas, baik komunitas jazz satu lokasi sendiri, teman-teman jazz dari seluruh Nusantara akan berkumpul dan berinteraksi di situ. Karena dicepai alat musik ya pasti kejadiannya ada musik yang tercipta di situ. Itu kejadian yang tidak kadang kurang terekspos. Kemudian ada komunitas yang berbagai macam, bahkan komunitas otomotif, ada komunitas layangan, ada komunitas seni yang lain. Itu satu area berkumpul. Jadi Ngayuk Jazz kejadiannya tidak hanya panggung. Ada juga workshop-workshop yang dibawa oleh para komunitas tersebut. Misalnya pelatihan membuat konten medsos untuk UMKM, itu ada kejadiannya. Ada workshop dolanan musik oleh sebuah komunitas juga untuk anak-anak setempat. Ada yang anak belum pernah lihat biola, itu sorenya udah konser pegang biola. Itu kejadian. Untuk itu dimaknai sebagai apa? Tapi di Sanden, di Kalimundu terutama kami mendapatkan ruang yang sangat cukup dan ruang hati warga yang sangat lapang melebihi lokasinya. Terima kasih Pak Dukuh, warganya luar biasa. What do you think about Ngayuk Jazz this year? And could you tell us about the performance from mainly Hotels NGGO goes to Mampu featuring Pak Jokowi? Yes. First of all, terima kasih for having us. Also for the festival, for having us again for the third time in a row. I know that I think the first time that we would come over there was COVID. So at that time we did it digitally, streaming. So that was completely different. And don't remember, I'm the mentor of the National Enthusiasm Camp or Balanda, which is 20 young people around till 26 of age, and super talented. And it is for them time to get notice of Indonesian culture, connect with the people with the music, and get to know the cultural heritage, and of course also know about the relationship between Indonesia and Belanda. And so I think music is perfect way to connect with the people. We play together this time with 4 members of Cool Ethnica, and I was there at a rehearsal this morning, and we have scheduled 2 days for the rehearsal, but we were done in 3 hours. Because there was that connection, and they understood each other and they helped each other. Really. Terus tadi pernah disebutkan ketika makan garwa angkean karena dalam Hamengkubuwono kang kaki 9 itu Kanjeng Bendoro Asmarawati.
kemarin kita juga sempat mampir atau ziarah ke makam beliau didampingi juru-jurunya ketika juru-jurunya di sana. Jadi setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke pertanian lahan pasir, karena di sisi sebelah JJLS itu ada lahan pasir, itu ditanamin sayur-sayuran semacam cabai, terus ada juga bawang merah dan yang lain-lainnya. Jadi dilihat betapa hijaunya dan istilahnya itu merupakan daya tarik tersendiri, karena di sana para pengunjung kita ajak panen cabai. Kalau ada sayuran jarang itu panen jarang ataupun selada ataupun yang lain. Jadi itu juga merupakan salah satu destinasi wisata yang istilahnya edukatif, jadi mengajak para pengunjung itu mencintai tanaman ataupun menggunakan ataupun gemar makan sayur. Jadi akan terlihat lah. Jadi akan terlihat satu ritme kita belajar sejarah, belajar tentang ekonomi, belajar tentang sains, dan kemudian satu lagi kita melihat suasana pedesaan yang asik. Jadi di situ kita ajak pengunjung jalan-jalan yang istilahnya spot-spot menarik di Kelurahan Gading Harjo. Jadi tidak hanya di Padukuhan Kalimundu, tempat venue utama IOCS. Terima kasih. Tadi sudah saya utarakan karena memang masalah yang lagi istilahnya viral saat ini tentang pengelolaan sampah, terutama di Bantul, di Jakarta itu kan benar-benar butuh perhatian khusus. Jadi mau dikemanakan? Jadi kalau cuma jadi reduksi terus kita bakar atau kita buang gitu aja kan itu nggak menyelesaikan. Jadi sebisa mungkin kita reduksi menjadi sesuatu yang lain. Itu pertama. Itu yang kedua, edukasi ke warga yang paling penting. Jadi di Kalimundu terutama saat ini bank sampah kompak itu sudah punya tim kreatif, dan beberapa kali itu kita ada dari kompak ya dengan gaun-gaun ataupun dengan kerajinan-kerajinan dari ibu-ibu yang istilahnya cukup menarik, ya nanti bisa disaksikan aja di Kalimundu langsung untuk lebih jelasnya. Dan insya Allah kita nanti akan tampil di kanal pembuka. Jadi kita kalau nggak salah akan kita tampilkan 15 gaun-gaun dari kompak. Oke, terima kasih. Kami datang untuk belajar, Pak. Kita saling berbagi dan itu terpenuhi. Kami membutuhkan warga yang kebetulan di DIY ini hampir seperti itu kejadiannya. Jadi warganya itu masih terbuka. Itu mungkin sejarahnya sejak Jogja itu zaman dulu kedatangan mahasiswa dari manapun juga nggak ada konflik yang menyolok. Jadi datang welcome dan itu kami diterima dengan baik, dan sekarang kami merasa ngomai Kalimundu sok lali ratu nuwun budas-budus ngukur jembare lemah warga. Lho Mas, lemah keluar jeng didol. Kadang lupa keluar nuwun ngomong somai dewi. Saya kira peristiwa itu perlu saya ceritakan karena ada kritik kepada kami IOCS ngapusi wong desa. Gawe seneng-seneng wong kutha, wong desane ora dong. Jangan salah ya, di desa mungkin teman-teman lama nggak bermain ke desa. Kita bertemu dengan pensiunan pejabat BUMN, mahasiswa-mahasiswa, akademisi, bahkan pewarta, rumahnya juga di desa. Nah itu dihapusi apa deh Pak? Artinya desa di DIY, kebetulan kan barusan ada survei dirilis ya, katanya di DIY ini SDM-nya kan termasuk yang bagus di Indonesia. Jadi IOCS ke desa itu betul-betul sinau karena SDM-nya sangat luar biasa. Ada akademisi dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu apakah menjawab kenapa di Kalimundu? Monggo. Tentang Danais.